Oke, let's see, ini tampilan Binance. Biasanya kalau lo buka awal di PC, kalau lo pakai aplikasi atau website juga mungkin mirip-mirip kayak gini ya. Jadi contohnya kalau yang gue bilang trading pakai indikator itu, ini contohnya lo buka salah satu market dulu. Apalah. Misalkan contohnya di sini BNB ya, yang kayak kemarin gue contohin BNB gitu. Kemudian lihat indikator yang gue bilang tuh di mana sih? Lo bukanya di atas ini nih. Ada technical indicator. Nah, technical indicator ini dia hampir semua trading view tuh ada. Jadi trading view itu istilahnya dia punya website sendiri namanya trading view. Jadi nggak hanya untuk crypto, semua lo kayak forex dan lain-lain juga kebanyakan dia dari trading view. Nah, indikator itu udah ada di sananya. Jadi kebanyakan dia udah punya indikator kayak gini. Jadi yang contoh yang gue mau tunjukin itu RSI, Relative Strength Index, yang gue pernah bahas. Jadi tinggal lo klik di sini. Nah, ini indikatornya misah dari si apa namanya ya, candlesticknya ya. Kemudian RSI di sini, Relative Strength Index ini lo bisa ubah sebetulnya. Coba di sini defaultnya dia 14. 14 itu apa? 14 itu istilahnya dia kalkulasi titik itu dari 14 data ke belakang. Jadi 14 candle. Kalau di sini kan ini satuannya 1 jam, berarti dia hitungnya dari 14 jam sebelumnya kayak gitu. Bisa nggak kalau misalkan lu di waktu yang berbeda? Ya bisa aja, misalkan lu per 1 menit gitu, ya berarti 14 nya ini 14 menit ke belakang kayak gitu, jadi nyesuaiin. Cuma biasanya gue pilih yang 1 jam, soalnya kalau lu semakin detail 1 menit, 3 menit, 5 menit itu dibandingkan 1 jam, makin tinggi timesnya itu sebetulnya lebih stabil grafiknya kayak gitu. Misalnya ini 1 day kayak gitu. Jadi secara, kalau lihat tadi ya, secara 1 jam kelihatannya naik, tapi kalau lihat per 1 hari, dia istilahnya masih grafik turun 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 banyak gitu. Jadi belum kelihatan dia mau naik apa enggak. Cuma kalau misalkan lo lihat istilahnya satuannya per jam, dia kelihatannya naik gitu. Jadi tergantung lo sebetulnya tradingnya butuhnya harian atau jam-jaman juga, istilahnya lihat dari sini. Ini contohnya gue by default 14 gitu. Nah, terus gue ganti dulu biar lo enak ngeliatnya. Masih merah, garisnya gue tebelin. Nah, sama juga ya, ini by default juga dia upper limitnya dia 70, kemudian lower limitnya 30 gitu. Nah, ini biasanya default orang juga pakainya 70 dan 30. Kalau gue biasanya gantinya 68. Kenapa 68? Ya itu buat ngetrap orang-orang yang istilahnya nunggu di 70. Jadi gue bisa masuk duluan atau bisa keluar duluan itu sebelum mereka. Kayak gitu. Ya tergantung strategi lu kayak gimana lah. Jadi di sini gue pengen liatin. Nah, kalau misalkan contoh nih, dia ada di atas limit 70. Kayak gini, ini namanya udah over, apa ya istilahnya, udah overbuy, terlalu banyak orang yang beli dari garis angka normal gitu. Jadi intinya kebanyakan momentumnya istilahnya kalau udah lewat batas ini, kebanyakan orang langsung jual kayak gitu. Karena orang juga yang trading banyak istilah pakai indikator ini gitu. Jadi begitu dia naik sampai sini, dia langsung ngebanting karena orang udah lihat, oh itu udah overbuy gitu, orang udah kebanyakan beli. Jadi kebanyakan orang di situ langsung lepas gitu, udah ambil take profit biasanya kalau di situ. Kalau misalkan lo main long ya kayak gitu, atau lo misalkan udah mau main short, bisa jadi masuk, tapi ini hanya indikator, nggak jadi acuan kalau lo harus buy atau sell di sini gitu. Jadi ini hanya alat bantu lo baca grafik gitu, oh ini udah overbuy atau oversell gitu. Nah, ini sama kalau yang di bawah ini, misalnya kalau grafiknya udah di bawah ini, intinya istilahnya dia udah terlalu banyak orang yang jual dari istilahnya semestinya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan sudah nyentuh di bawah ini, orang langsung masuk, kebanyakan orang beli. Dan bukan intinya bukan artinya istilahnya begitu lu nyentuh bawah ini lu bahkan melonjak naik atau gimana, enggak. Pokoknya kebanyakan sih orang masuk dari sini gitu. Itu jarang istilahnya yang beruntut-runtut istilahnya di atas terus gitu, di atas 70 terus jadi buy terus gitu, jarang banget. Jadi biasanya dia pasti masuk dulu gitu, terus nanti bisa dia naik, dia pasti turun lagi kayak gitu. Ini salah satunya ini RSI. Terus biasanya indikator yang sering gue pakai juga ada namanya smooth moving average. Ntar ketik SMA di sini ada smooth moving average. Biasanya gue pakainya nggak satu, dua. Jadi gue klik 2 kali, di sini muncul 2 nih. Ada garis tipis, nanti gue tebelin. Jadi yang satu gue biasanya misalkan pakai 21,
yang satu pakai 7, yang 21 ini gue ganti lagi biar tebel kelihatan. Sebentar, yang ini juga gue tebelin. Oke, nah ini gimana sih biasanya ya orang bacanya kayak gini nih. Jadi yang biru ini buat 7 data ke belakang bacanya, yang merah ini 21 data ke belakang gitu. Moving average-nya di sini gitu. Nah, ngelihatnya gimana? Nah, biasanya gini nih, yang begitu yang garis kecilnya ini, garis yang 7 data ke belakang dia ke bawah, nyusul angka merah ini, rata-rata mereka bakal drop ke bawah terus gitu. Jadi ini udah merah gitu, udah bakal bearish. Begitu dia istilahnya nyusul garis merahnya ke atas, dia rata-rata bullish ke atas, naik terus gitu. Jadi kebanyakan sih orang di sini banyak yang masuk juga gitu. Jadi di sini orang masuk, nanti begitu dia udah mau nyentuh ke belakang, di sini orang banyak yang sell sebetulnya gitu. Nah, jadi biasanya kalau sellnya di daerah sini gitu. Tapi ini lagi-lagi ya, bukan bukan jadi istilahnya acuan lo harus buy saat cross ke sini, sell harus pas cross ke sini, nggak juga gitu. Cuma kalau misalkan lo analisa dengan kayak gini, setidaknya lo tahu gitu kalau misalkan di sini birunya belum ngelewatin garis merah. Jadi intinya sih istilahnya masih banyak harapan kalau ini bakal naik terus kayak gitu. Cuma kan di sini orang biasanya udah wanti-wanti, wah udah mau nge-cross, udah mau nge-cross kayak gitu. Ya, jadi tergantung sih. Lagi ya, indikator tuh buat bantu lu trading, buat baca istilahnya market itu seperti apa sekarang kondisinya, bukan bukan jadi acuan lo harus buy atau sell saat itu juga. Kecuali kalau misalkan lu pakai robot, ya robot bisa bacanya pakai data ini. Gitu. Jadi biasanya kebanyakan orang yang pakai robot ya biasanya dia bisa pakai RSI lah, SMA lah, banyak lah indikator yang biasanya dipakai. Cuma gue udah lupa sih. Yang istilahnya uh, terlalu gue kuasain biasanya yang dua ini aja. Biasanya RSI sama SMA tuh biasanya gue udah tahu gitu. Misalnya lu ganti one day ya sama, dia bacanya 21 data ke belakang atau 7 data ke belakang gitu. RSI juga sama sih sebetulnya, ada yang bisa biasanya pakai 7 data ke belakang, ada yang pakai 14 kayak gitu. Begitu aja sih. Tuh kelihatan kan by daily dia misalnya masih turun gitu. Ini udah mau nge-cross ke atas tuh. Udah pas cross ke atas. Tapi kalau misalkan hourly, dia hitungannya udah naik. Udah naik. Udah gitu sih.